Kamu yakin, Nathan? Kamu bersedia mengisi sebagai posisi kepala chef di hotel kita? Iya, Om. Kalian pikir mentang-mentang orang kaya, kalian bisa seenaknya manfaatin orang miskin kayak aku? Lo kan selalu bilang kalau gue ini kaya. Ya jadi dengan terpaksa, gue harus manfaatin uang yang gue punya. Lu mau ngajakin perang? Siapa yang mulai duluan? Ibaratnya, lo jual, gue beli. Lu pikir gue takut? Hah? Ya pokoknya aku berterima kasih banget sama kalian semuanya, sangat membantu banget. Dan pokoknya aku bersyukur banget deh sama kalian. I love you. Gue denger lo suka baca ya? Buku favorit lo apa? Iya, aku suka banget baca. Aku paling suka baca romance gitu. Nih cewek imut juga ya? Buku yang paling gue suka baca itu romance sejarah kayak gitu deh. Kayak Romeo and Juliet, terus Dante and Beatrice. Pokoknya banyak deh. Gue suka sama cewek yang hobi baca. Karena gue gak punya latar belakang sastra. Jadi kayaknya bakal banyak hal menarik buat diobrolin deh. Si Nathan kelihatannya suka nih sama cewek pilihan gue yang satu ini. Tuh anak kelihatannya sampai melongo kayak gitu. Apa jangan-jangan si Nathan beneran jatuh cinta lagi ya sama si Stella? Nathan. Hey, Nathan. Oh iya, sorry. Gue lagi gak fokus. Kenapa ya? Aku tanya, kamu pesen apa ya? Pesen apa ya? Chef Nathan ya? Iya. Ya ampun, Chef ganteng banget sih. Saya ngefans loh sama Chef. Boleh minta foto berdua? Boleh. Ih, apa-apaan sih? Lo tahu nggak sih kalau Nathan itu temen ngedate gue? Ngapain lo pakai foto bareng sama Nathan, ha? Lihat nih. Lo apa-apaan sih? Orang dia cuma mau minta foto doang. Baik banget sih lo. Ih, bukannya nanggepin gue lo malah ngangkat telepon ya? Kebangetan banget tau nggak? Lihat nih ya. Habib, Dasar lo ya, playboy cap tikus. lo apa-apaan sih? Nggak jelas banget tuh. Ya, HP gue. Tuh cewek udah gila kali ya. Bener-bener nggak habis pikir gue. Kalau udah cemburu, udah kayak macan aja tuh dia. Bukan, kayak burung hantu. Tuh, temennya jin buang anak. Lo kenapa sih sama Stella? Lo pikirnya sendiri. Gua malas ngomongin cewek. Semua cewek tuh egois dan mau menang sendiri. Iya juga sih. Cewek-cewek kenapa suka pada aneh ya? Papi, makasih papi. Rina nggak nyangka loh, papi ngasih hadiahnya tunangan sama Ayang Nathan. Papi makasih banyak papi. Rina pikir hadiahnya tuh bakal kayak mobil-mobil mahal atau baju-baju mewah. Makasih ya papi. Ternyata kadonya lebih dari lebih. Makasih. Iya sayang, seorang ayah pasti tahu apa yang terbaik buat putrinya. Makasih papi. Makasih banyak ya. Aku gak ngerti deh sama kalian. Apa sih yang kalian lihat dari cowok kayak Nathan? Ih, Karina, kamu apa-apaan sih? Karina! Dylan, seandainya kamu bisa melihat seperti cara kami melihat Nathan,
tentu kamu menjadi semakin lebih baik. Setidaknya kamu bisa seperti Nathan. Enggak, Pak. Aku nggak mau jadi Nathan. Enggak. Oke? Aku Dylan. Dan aku akan tetap jadi Dylan. Dan aku akan buktiin ke Papa, ke Karina, ke semuanya. Aku bisa lebih baik daripada Nathan. Bisa dibilang sekarang lo udah menang dong ya dari Dylan. Soalnya lo kan udah ngerebut posisinya dia. Enggak. Ini masih awal. Gue harus kasih Dylan pelajaran. Maksud lo apaan? Lo lihat kan? Dari dulu dia selalu semena-mena sama gue. Tapi sekarang, no way. Gue janji dia nggak akan bisa semena-mena lagi sama gue. Iya sih. Tapi gimana bro masalah cewek? Gue tuh kan udah kesana kesini nyariin cewek buat lo. Tapi lo nya kan yang susah. Udah, gue males. Kayaknya emang nggak ada cewek yang cocok deh buat jadi pacar gue. Bikin gue pusing aja sih. Apa-apaan sih nih cewek? Alay banget. Live mulu coba kerjaannya. Siapa sih bro? Karin. Kan, tapi cewek bawel itu. Oh, Nadia maksud lo? Ya wajar lah, Nat. Dia kan jualan. Jadi butuh promo kali. Mana coba sini gue lihat. Males ya? Apaan sih? Udah sih buruan gue lihat. Lagian, lu penasaran kan? Nah. Nih. Hai guys, oke jadi mie kali ini bakal aku combine sama rempah-rempah alami khas Indonesia. Jadi aku bisa jamin kalian semua pasti akan suka. Boleh juga nih cewek bawel. Padahal udah gue sabotase. Tapi dia masih aja bisa masak dalam waktu singkat. Gimana caranya ya? Aduh, Nathan Aldo nih. Lu bro habis dari mana sih? Wah kacau nih, gue gak ngajak-ngajak. Ya elah. Anak sekolahan kayak lo itu harusnya banyak belajar. Kan kita udah pernah ngumpul di sini nih. Gimana kalau kita tanding? Ayo. Nathan, Makan. Nathan, sini dulu sayang. Yaudah deh, lo lanjut main berdua aja ya, gue masuk dulu, oke? Oke, Nat. Iya, Mah. Kenapa? Kamu tahu nggak kalau si Karin itu sebentar lagi ulang tahun? Enggak, aku nggak tahu. Alah, nggak usah pura-pura kayak gitu deh. Makanya si Om Dimas kan mau kasih kejutan tuh sama Karin. Kamu itu akan jadi kado yang spesial buat Karin. Makanya kamu akan diangkat sebagai kepala chef di hotel kita. Selamat ya sayang. Iya, Mah. And then, emang kenapa? Ya iya. Nanti pas waktu ulang tahunnya Karin, Om Dimas mau mengumumkan pertunangan kamu sama Karin. What? Aku tunangan sama Karin? Aduh, Ma. Aku kan pernah bilang sama Mama kalau aku itu udah punya pacar. Terus hubungan aku sama pacarku gimana dong? Aduh Nathan, Mama juga nggak bisa dong membatalkan pertunangan kamu sama Karin. Lagian, kamu juga nggak pernah kan bawa pacar kamu ketemu sama Mama, apalagi kenalin. Nggak pernah kan selama ini mana? Ya itu karena aku belum sempet, Ma. Aduh, udah deh Nathan.
Kamu nggak usah berdebat sama mama. Lagian mana sih pacar kamu? Nggak pernah ada juga kan? Ya, tapi Ma, kan... Nathan, kebahagiaan kamu itu yang terpenting buat mama. Apalagi mandat papa kamu. Itu yang terpenting, paling penting. Iya Ma, aku ngerti. Tapi please dong, kasih aku kesempatan ya. Nathan, mama nggak bisa batalkan pertunangan kamu sama Karin. Apalagi nggak ada alasan yang masuk akal untuk hal itu. Lagian mama yakin kamu nggak punya pacar. Ma, kalau emang Mama nggak percaya, coba tanya Aldo sama Jason. Dia tahu kok siapa pacar aku. Oke, ayo tanya. Iya. Mana mereka? Di depan. Jason, Aldo, sini deh. Tante mau tanya kalian berdua, tapi ini kalian nggak boleh bohong. Karena kalian tahu kalau bohong sama orang tua tuh dosanya besar. Emangnya Tante mau nanyain apa ya? Nih katanya kalian berdua nih kenal nih sama pacarnya si Nathan nih. Ini bener apa enggak nih? Oh, kan tahu kok tahu. Ya kan, Dok? Tahu kan kita? Apa jangan-jangan nih pacarnya si Nathan nih pacar hayal-hayal? Jangan-jangan nggak ada nih pacarnya. Ya enggak lah Tante, masa pacar hayalan sih? Lagian, kita berdua kenal kok sama pacarnya Nathan. Dia itu orangnya baik banget Tante. Iya nggak Jess? Iya, bener banget tuh. Orangnya baik, cantik, terus tapi galak. Galak? Maksudnya Jason bukan galak Tante, tapi dia itu mandiri. Nah, bener, mandiri Tante. Tapi sampai-sampai... Sampai-sampai ada yang aneh sama gadis ini? Iya sih, aneh Tante. Dia itu jago masak Tante, udah kayak ibu-ibu. Padahal kan dia tuh remaja banget, dia nggak Jess? Iya. Oh ya berarti dia serba bisa dong? Terus, dia itu sangat sayang Tante sama keluarganya. Semangat banget cari duitnya, pemberani. Dan dia jago taekwondo lagi Tante. Kayaknya gue tahu deh siapa yang dimaksud. Itu kan Nadia. Kok Aldo malah nyeritain Nadia sih? Nah terus kenapa kamu ditolak sama ini gadis? Tapi sayang Tante, kayaknya dia belum mau deh diajak serius sama Nathan. Wah bener-bener nih Aldo. Apa nggak ada cewek lain apa di dunia? Kenapa harus Nadia sih? Cewek jutek kayak gitu. Aduh. Oh, sebenarnya dia gadis yang menarik ya. Terus kenapa dia nolak kamu? Kamu maksa dia? Enggak gitu Ma, tapi sebenarnya dia itu berpikir kalau hidup aku terlalu mudah, sedangkan hidup dia sederhana. Oh ya? Terus masalahnya apa? Dia pikir aku nggak bisa menghargai prinsip hidupnya, karena dunia kita tuh jauh berbeda. Oh baru denger loh kamu ditolak sama cewek gara-gara dia mementingkan prinsip hidupnya. Iya Ma, aku juga heran. Tapi kamu jangan menyerah loh. Pokoknya sebelum ulang tahunnya Karin, kamu bawa dia ke rumah untuk kenalan sama mama. Oke? Kagak namanya. Yang mau tunangan nih, selamat ya. Gak banget gue, lo aja sono yang tunangan sama Karin. Loh, yang dijodohin kan lo. Kenapa jadi gue yang harus tunangan sama si Karina? Gimana ceritanya bro? Tapi bentar dulu deh. Kayaknya gue punya ide. Biar si Nathan gak dijodohin sama si Karina. Kita culik aja tuh cewek yang so tegar. Enemy number one si Nathan, men. Gue suka tuh ide lo. Yoi. Lo apa-apaan sih? Aneh banget. Baru. Jadi lu pasal aja gitu kalau misalnya dijodohin sama si Karina. Jason, udah deh, mendingan lo simpen aja ide konyol lo itu. Bikin gue makin stres saya. Nathan, woi. Nathan. Mau kenapa lagi lo datang sini? Suka-suka gue dong. Oke, gue tahu. Lu sekarang jadi head chef di hotel ini. Tapi ingat,
yang punya hotel ini bukan cuma keluarga lo, tapi keluarga gue juga. Dan gue juga pernah jadi head chef di sini, ngerti? Iya, gue tahu. Tapi sekarang yang jadi head chef di sini adalah gue. Dan lo ada di bagian bisnis manajemen. Jadi lo punya tanggung jawab yang sama. So, apa? Demi kemajuan hotel ini, gimana kalau kita deal aja? Deal? Deal apa? Kita punya keahlian masing-masing. Lo di bidang bisnis manajemen hotel, dan gue di bidang kitchen. Jadi gue rasa kita bisa kerja sama dengan damai, dengan tenang. Gimana? Lihat. Lihat. Lu udah ngerebut dapur yang gue perjuangkan selama ini. Dan lu pikir segampang itu? Hah? Segampang ini? Iya? Enggak. Jangan mimpi lu. Emang bener-bener aneh tuh orang. Freak tau gak sih? Ya itu temen lo, si Dilan. Apaan sih lo? Gak banget gue temenan sama dia. Bisa perang mulu gue tiap hari. Ah lo, lebay banget. Nggak gitu juga kali. Tapi gue bingung banget loh. Adiknya tergila-gila banget sama lo. Dan sedangkan kakaknya benci banget sama lo. Ih, aneh banget. Gue juga nggak bisa bayangin deh. Mereka itu kan keluarga aneh. Terus kalau misalnya lo kawin sama si Karina, bisa-bisa hidup lo juga bakal gokil, men. Apaan sih lo? Udah deh, mendingan lo diam aja. Gue makin pusing tau nggak? Nih, udah deh. Sekarang lo lihat aja deh Instagramnya Karina kayak gimana. Duh, mana dong ya? Aku bingung banget lagi, gue pakai baju apaan ya? Aduh, baju gue itu harus glamour. Soalnya kan ada pesan penting yang mau gue kasih tahu semua orang. Aduh Karina, lo ribet banget sih. Lo tuh punya uang. Lo suruh aja pelayan-pelayan di sini bawain baju yang mewah, glamor, dan yang pastinya mahal buat lo. Beres kan? Tuh. Mbak. Saya butuh baju yang benar-benar simple, paling mewah, paling glamour, paling seksi, pokoknya paling. Ya, terus tapi jangan norak ya. Makasih. Aduh, lucu banget ya, Mega. Ya ampun. Itu kan cewek ala yang lebay banget itu. Ih, milih bajunya ke orang kesetanan. Dasar sok borju. Loh, emang kalian berdua nggak ngeliat Instagramnya Karin? Ngapain banget ya di Instagramnya, penting banget. Nih, lihat deh. Tuh, kan on banget sih. Kejutan tapi diumumin. Terus orangnya di-tag lagi. Ih. Oh, Nat, kok kamu bengong sih? Jadi gimana menurut kamu Karina sama Nathan? Menurut aku mereka cocok. Sama-sama jahat, gak punya hati. Dan aku harap mereka benar-benar tunangan. Biar hidupnya si Nathan makin ribet ditempelin terus sama cewek kayak gitu. Gak jelas. Udah yuk.
Nadia. Panggil aku. Iya, gue manggil lo. Gue sih cuma mau ngingetin aja ya, buat lo, biar lo gak keganjenan sama cowok orang. Gue sama Nathan itu udah pacaran lama. Dan bentar lagi kita mau tunangan. Oh, selamat ya. Dan ya aku tahu kalian mau tunangan terus. Bagus dong. Berarti lo tau diri. Dan sekarang lo gak usah kegeeran. Lo gak usah beranggapan bahwa lo bisa pacaran sama Nathan. Karena Nathan itu milik gue. Oke, aku ngerti maksud kamu, tapi aku bingung deh. Soalnya aku nggak pernah ada niat untuk ngerebut Nathan dari tangan kamu. Aku bukan musuh kamu dan kamu juga bukan musuh aku. Jadi kamu nggak perlu takut. Jadi sekali lagi selamat ya atas tunangan kamu. Ada. Yuk. Sombong banget ini cewek. Vina. Ini perasaannya saya atau emang restoran kita penuh? Oh, jadi gini Pak, Pak Nathan bilang di Instagramnya bahwa beliau ingin mengolah masakan super chef spesialnya. Jadi orang-orang berdatangan ingin mencicipinya. Oh. Victory on at Chef Nathan. Wah, masakan super chef special at Chef Nathan. So pasti nggak ada duanya. I'll be there. At Gundam Livise on at Chef Nathan. Udah di TKP nih, rame banget. Semuanya pada nggak sabar pengen cobain masakan super chefnya at Chef. At Goko no Kocha on at Chef Nathan. Wah, kayak apa ya kira-kira masakan legendaris Chef Nathan? Penasaran? At Sinta Jojo on at Chef Nathan. Go, Chef Nathan, go. So pasti bakal jadi pelanggan di restoran ini. Aduh. Ini kalau ngelihat responnya orang-orang di Instagram nih, bisa-bisa untung restoran sebulan itu didapat dalam waktu sehari. Dan kalau itu terjadi, Nathan bisa buktiin kalau dia tuh emang lebih baik daripada gue. Iya. Dan nanti papa bakalan muji dia, dan gue bakalan tambah stres. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Gue harus cari cara. Ya. Mbak tuh gimana sih? Kemarin ya aku beli tas di sini dan Mbak bilang semua barang-barangnya baru-baru. Tapi gimana sekarang? Malah aku jadi malu kan gara-gara barangnya nggak up to date. Maaf Mbak, salah Mbak sendiri. Kenapa enggak Mbak pilih barang terbaru? Mbak tuh harusnya kasih rekomendasi dong. Kan Mbak yang kerja di sini. Maaf Mbak, kok Mbak jadi nyalain saya? Loh, Mbak juga nyalain aku tadi. Saya bukan maksud nyalain Mbak, tapi... Mbak, pokoknya nggak ada tapi-tapian. Pokoknya Mbak harus ganti barang aku. Jadi hari ini, kita beli tapat meja yuk. Iya, bagus buat di food truck ya. Nih, aku mau barangnya yang baru kayak gini. Lihat deh toko itu. Taplak mejanya bagus-bagus banget. Bisa buat ganti-ganti di food truck. Tapi ya sih bisa, yuk. Nih, yang ini Mbak. Oh, itu ada di sana. Yaudah yuk. Karena dia, kenapa dia ada di sini?
Tuhan, kalau sampai karena dia ngeliat aku di sini, dia pasti mikir kalau aku suka ngabisin uang dia buat shopping. Aduh. Ada apa, Mbak? Vina? Nadia. Nadia. Lo mau kemana? Enggak, kayaknya barusan aku lihat Vina deh. Enggak ada, Nadia. Dia kan lagi kerja kelompok. Makanya dia nggak bantu-bantu di food truck. Bentar, aku cek dulu. Vina? Nadia? Vina, kamu ngapain sih di sini? Bukannya kamu ada kerja kelompok? Mbak, maaf. Saya kira Mbak adik saya. Saya salah orang. Aman. Ih, Mbak, kok malah ngajak saya ke sini sih? Udah, diam aja. Yuk, Mbak. Yo, the one and only asisten chef kita Jamal. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Kiranya Bapak memanggil saya. Mal, serius banget sih, tegang banget. Kalau sama gua udah nyantai, relax, oke? Gimana kabar? Baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Baik. Kita semua merindukan Bapak kembali ke dapur kita, Pak. Sayang loh, Mal. Dulu tuh gue pernah mikir, kalau gue ninggalin kitchen itu, gue pengen ngangkat tuh jadi head chefnya. Ya, tapi lu tahu dong, Mal. Posisi gue gimana sekarang kan? Nggak memungkinkan. Tapi coba ya, Mal. Kalau misalnya posisi gue seperti dulu, gue pengen banget bantuin lu. Bener deh. Maksud Bapak? Gini loh, orang pinter tuh pernah bilang, kalau kita mau sukses, pasti ada salah satu yang harus dikorbankan. Memangnya Bapak punya rencana apa? Apa yang bisa kita lakukan buat chef baru itu, Pak? I like you. Kebetulan, gue ada ide. Ini buka dulu. Ini pasti gara-gara Vina. Nadia, kasihan banget sih kamu. Dibohongin terus sama Vina. Kita sama-sama. Ini, Mbak, tasnya. Ya ampun, Mbak. Ini tuh bukan mirip lagi. Tapi ini tuh sama persis. Ya, tapi kan beda kualitasnya, Mbak. Udah, bodo amat. Yang penting aku dapet ini barang. Nat, kayaknya yang itu bagus deh. Ini nih yang keren nih, ini bagus. Nggak bisa, Ambar. Ntar malah jadi gotik dong food truck-nya. Nat, kayaknya yang itu bagus deh. Yang mana? Ini loh. Oh iya ya. Pas hati-hati. Kayaknya ini boleh juga. Kayaknya mahal deh, ya nggak sih? Nggak apa-apa, Nat. Itu kan bisa buat usaha kamu juga. Kayaknya sama uang hasil pesta kemarin ditambah sama uang ekstra promosi, kayaknya aku bisa beli ini deh. Ini, Pak. Totalnya jadi 678.000. 678.000. Ya. Ada apa, Mbak? Mbak,
kalau misalnya saya belinya besok, bisa nggak? Wah, tapi saya nggak bisa jamin nih, Mbak, kalau besok masih ada. Soalnya kan tergantung siapa cepat membelinya. Aku nggak boleh ngelepasin barang ini. Pokoknya harus dapet. Yaudah deh, Mbak. Bentar ya. Bentar. Iya, Vina, ada apa? Halo Kak Nadia. Aduh, urgent banget nih, Kak. Loh, Vina, kamu nggak apa-apa kan? Aduh Kak, jadi aku tuh harus beli buku. Terus juga aku tuh harus bayar proyek buat sekolah sekarang juga. Dan aku nggak punya duit. Kakak transferin aku ya. Iya, bisa. Berapa? 300.000 ya, Kak. Iya, bentar ya. Kakak transferin. Makasih, Kak. Ani, nggak usah. Balikin aja wajannya. Loh, kenapa Nadia? Lo kan suka dan kita emang butuh wajan baru. Nggak bisa. Ini pasti gara-gara Vina. Nadia, kasihan banget sih kamu. Dibohongin terus sama Vina. Palingan dia mau shopping. Dasar adik gak tahu diri. Nih, Mbak. Ya, terima kasih, Mbak. Akhirnya gue bisa dapetin barang branded juga. Meskipun KW, yang penting gue punya. Tonenonenon, au, tonenonenon, tonenonenon. Aku godain kamu, kamu candain aku. Tonenonenon, tonenonenon, au. Chef Nathan, Ya? pelanggan di luar udah banyak yang nunggu. Oh iya, ini masakan saya sebentar lagi jadi kok. Tinggal dihidangin aja di piring. Oh iya, Chef Jamal. Tolong bantuin saya siapin hidangan penutup ya, sama sausnya juga. Oke, siap. Serahkan ke saya. Oke. Hehehe. Tonenonenon. Waduh. Wow, kayaknya masakannya enak sekali, Chef Nathan. Saya boleh cobain? Boleh kok, silakan aja. Jangan. Kenapa jangan, Chef Jamal? Emang kenapa? Ini kan buat pelanggan yang di luar, Chef. Nggak apa-apa kok. Kalau kamu cobain sedikit, nggak apa-apa. Ya ampun, asin sekali, Chef. Masa sih? Tadi saya udah cobain dan rasanya enak kok. Oh iya ya? Kok bisa asin banget ya? Waduh, ini nggak bisa dihidangin nih. Udah nggak ada waktu lagi buat bikin yang baru, Chef. Kasih saya waktu 2 menit. Waduh, gawat. Semoga hasilnya amburadul. Aduh. Ntar dulu. Gimana kalau kita main game Zan? Ayo, kalian berdua aja ya. Aku mau pulang aja. Kepala aku rasanya gak mau pecah. Apa ya? Kalian have fun. Aku mau pulang. Ya udah, kalau gitu kamu pulang, kamu istirahat. Iya, jangan lupa pikirin cara untuk balesin Nathan. Iya pasti. Yaudah, dadah. Dadah, Have fun. iya. Jess, lu nge-cheat ya? Masa gua kalah mulu sih sama lu? Main apa?
akhirnya gue menang kan, Yes? Lu pikir gue secupu yang lo kira apa? Jess. Hello. Woi. Woi. Gue menang. Semalam gue mimpi apaan ya? Dok. Lihat deh itu. Ada bidadari gue itu. Ya elah. Jason. Parah lo. Lo ngapain sih? Baper sama cewek yang udah ngacuin hati lo? Hah? Padahal di sini tuh udah ada gadis manis tau nggak yang terpesona sama lo. Tapi malah lo yang nggak peduli sama dia. Aduh. Lo tuh nggak tahu sih, Dok. Apaan? Cuman hati yang dia tahu. Hati. Cuman hati yang gue mau. Soalnya hati nggak bakal bisa berbohong. Woi, lo mau kemana? Jason, woi. Hai cantik. Astaga, lo lagi. Kenapa sih lo itu muncul di mana-mana? Masa kamu nggak tahu sih? Ini loh yang dinamakan takdir. Lo denger ya? Gue nggak segan-segan matahin tulang lo kalau lo berani stalker gue. Loh, bukannya gue datang ke sini duluan ya? Seharusnya gue dong yang bilang kalau lo tuh diam-diam suka sama gue dan stalker gue. Ayo ngaku. Ih, apaan sih lo? Lo jelas banget. Mendingan sekarang juga lo pergi dari hadapan gue. Cepat pergi. Enggak. Gimana kalau kita kencan? Apa? Kencan? Enggak. Gini, gue ajak lo makan adu pedas. Kalau misalnya gue menang, kita kencan. Tapi kalau misalnya gue kalah, gue nggak bakal ganggu lo selama seminggu. Apa? Seminggu? Iya, Itu sih mau lo. Gimana kalau selamanya? selamanya. Oh, oke. Deal. Deal. Teman-teman, attention please. Oke, good evening dari kita. Kali ini kami ingin present special dish dari chef baru kami, Chef Nathan. Dan kami harap kalian semua di sini bisa enjoy. Rasain lu Nathan, gue jamin malam ini juga karir lu bakal hancur. Ya Pak. Boleh saya ketemu dengan chef baru itu? Iya Pak, boleh. Sebentar ya, saya panggilkan. Nina. Nina. Iya, Pak. Kamu tolong panggilin Chef Nathan ya sekarang. Siapa? Ya. Ada apa ya Pak? Nah, kamu mengingatkan pada masa kecil saya dengan masakan ini. Terima kasih ya. Masakan kamu benar-benar enak. Sama-sama, Pak. Makasih ya udah datang ke sini dan mau mencoba masakan saya. Ya, sama-sama. Lain kali datang ke sini lagi ya. Ya udah kalau gitu saya ke dapur lagi ya, Pak. Sini. Gimana sih? Kan gue udah bilang sama lu kalau mau main, lu main yang bersih. Ada apa nih? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Gak ngerti apa? Hah? Gagal lu bilang lu gak ngerti. Lu sembrono sih. Sakit kan? Hah? Sakit kan? Dan itu belum seberapa sama kegagalan lu tadi. Lu ngancurin rencana gua. Tuh. Satu lagi. Kalau sampai mulut lu ember, lu bocorin ke orang-orang. Gua pastiin lu akan dipecat dari hotel. Ngerti nggak? Pergi. Nah, Tan. Yang ngapain lagi ke sini? Gue harus cari tahu. Kita sama-sama. I gotcha. Kita sama-sama. I gotcha.
dia deketin Amber sih? Kenapa nggak gue aja? Hei, sendirian aja nih. Udah, cup. Gue tahu kok rasanya. Oh ya? Iya, gue pernah ngerasain hal yang sama kok sama lo. Cinta bertepuk sebelah tangan, suka sama cewek, tapi nggak berani deketin. Denger ya, gue itu bukan pengecut kayak lo. Gue itu punya banyak banget temen cowok yang baik. Tapi gue aja yang sukanya sama bad boy. Oke, gue juga bakalan jadi bad boy. Pokoknya, bad boy yang paling nakal. Besok, semua orang bakal ngeliat gue. Gue menang. Yes. Gue menang. Lo lihat sendiri kan gue menang. Jadi, jangan pernah ganggu lagi. Ingat, bayar. Ibu lihat deh belanjaan Vina hari ini. Wah, bagus. Ini kamu yang pilih semua? Iya dong, Vina gitu loh. Bagus-bagus kan? Ibu suka deh. Pasti kamu bilang sama Nadia kalau kamu mau beli buku, iya kan? Soalnya dia paling luluh kalau dikasih alasan itu. Bu, karena dia tuh gak bakal tahu apa-apa kalau Vina bohongin. Apa yang aku nggak tahu? Nggak apa-apa, Kak. Kalian kenapa sih kok panik gitu? Enggak, Kak, nggak apa-apa. Vina ini apa? Itu Kak, kan teman aku baru datang dari Amerika. Oh, Vina. Terus Buku kamu mana? ada kok, Kak. Itu jadi ada teman aku gitu, Kak, baru datang dari Amerika. Terus dia kasih aku oleh-oleh, makanya aku dapet itu semua. Vina, kamu nggak bisa nerima barang-barang kayak gini. Kita nggak mampu balasnya. Nadia, nggak apa-apa lah kita terima barang ini. Lagian temennya Vina itu orang kaya raya. Jadi kamu nggak usah khawatir, ya. Sekarang kamu istirahat aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa? Terima kasih Chef Nathan atas makanannya. Jadi ini semua masakannya Nathan. Nathan. Ih. Aduh, kenapa sih timeline aku semuanya masakan Nathan? Padahal follow juga enggak. Pembalasan. Kayaknya boleh juga. Lah, HP gue mana ya? Kok nggak ada sih? Wah, ini pasti di dapur nih. Aduh. Ya. Kayaknya aman. Lihat aja cowok sombong. Siap-siap dikerjain sama aku. Mana sih tempat penyimpanannya? Oh,
bagus-bagus banget sih barangnya. Ya Allah. Ini pasti mahal-mahal banget, barang impor semua. Mau. Enggak. Aku harus fokus. Aku harus cari tempat penyimpanannya itu. Mana ya? Seger-seger banget sih sayurannya. Nathan, yang ngapain lagi kesini? Gue harus cari tahu. HP gue mana ya? Perasaan tadi ada di sekitar sini. Itu suara apaan ya? Apa jangan-jangan tikus ya? Tapi nggak mungkin ada tikus di situ. Gue harus cek. Oh, Nadia, kamu itu ceroboh banget sih. Allah. Oh, jadi ini tikusnya. Tikus sombong. Lo mau nyuri ya? Enggak, Aku apa? Aku pencuri gitu. kan aku bukan pencuri, cuma Gua gak nyangka ya. Gua pikir kesombongan lo itu cuma ada di mulut lo doang. Tapi ternyata sikap, omongan, dan sifat lo itu sama-sama jelek, tau gak? Si Nathan kok marah-marah ya? Dia ngomong sama siapa ya? aku kesini karena aku harus. Harus apa? Harus maling gitu? No, bukan gitu. Allah, mau jelasin apa lagi sih? Sekali maling, tetap maling. Bukan maling. Nadia, kok bisa di sini dia? Wah, tapi bodo amat. Justru ini kesempatan yang bagus buat gue. Supaya si Nathan tuh makin gak betah di Jakarta. Lu rasain, Nathan. Kalian berdua itu emang harus dikurung, oke? Supaya dunia ini tuh lebih damai. Tau gak? Gitu aja, hah? Lu kemana?
karena aku harus... Harus apa? Harus maling gitu? No, bukan gitu. Aku kesini karena kamu udah ngerusak hari aku, tahu nggak? Sampai aku harus minta tolong sama banyak orang untuk ngedapetin semua bahan masakan itu, tahu nggak? Sementara kamu dapat pujian dari hasil sabotase. Oh, jadi lo mau balas dendam gitu, hah? Balas dendam? Iya. Pokoknya ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak ngeborong semua barang-barang yang ada di pasar, aku nggak mungkin ada di sini sekarang. Oke, silahkan lo lakuin apapun yang lo mau. Kalau lo emang mau balas dendam. Nih, sekarang bebas. Mau lo rusakin, mau lo hancurin, mau lo apain terserah. Ya, cepet. Ayo, rusakin aja. Pecahin aja semuanya. Ayo, kenapa diem? Ayo, rusakin aja semuanya. Ayo. Kenapa? Udah? Gitu aja? Hah? Lu kemana? Kunci pintunya. Kekunci? Hah? Kok kekunci sih? Ini semua gara-gara kamu. Semuanya pokoknya salah kamu. Lo nyalahin gue? Ya iyalah. Orang kamu yang terakhir kali masuk. Siapa lagi kalau bukan kamu yang ujiin? Kalau lo nggak maling, gue nggak bakal masuk sini. Gue? Kamu dong. Lo. Enggak, kamu pokoknya. Lo yang salah. Dah. Aduh, ini gimana ya? Mana HP gue belum ketemu lagi. Ngapain? Ya gue mau nelfon Aldo lah. Ya enggak bisa. HP aku kok. Terserah aku dong mau telepon siapa. Lo aneh banget sih. Tapi di saat genting kayak gini, kita harus telepon orang yang tepat, ya? Gak usah dikasih tahu, aku juga udah tahu kali. Tapi teman kamu itu bukan orang yang tepat. Tapi Mang Idi. Mang Idi? Dan aku mau telepon dia. Jangkrik. Rum, kamu itu kemana wae? Kok nggak pulang-pulang? Mamang Idi sedih, nggak punya burung. Hah? Idi, jangkrik. Neng Nadia telepon. Tahu aja, Neng Nadia Mama Idi lagi mikirin burung. Diangkat dulu sebentar. Halo, Neng. Mang Idi, aku mau minta tolong dong. Aku lagi di tengah. Aduh, Neng. Aku maha sih, Neng. Mang Idi. Ya Allah, mati. Lu kenapa sih aku gak cas aja tadi? Gimana? Bisa? Lihat aja sendiri. Loh, kok mati? Lo gimana sih? Mana aku tahu kalau bakalan mati. Gak banget sih.
Bawa HP tapi mati. Kok kamu sewot? Ya seenggaknya aku bawa HP dong. Daripada kamu gak bawa apa-apa. Ayo. Masa kepala chef tapi lupa bawa HP? Ya gue kan lupa. Kenapa? Ya, secara kamu kan ngejalanin bisnis waktu kamu. Ya setidaknya kamu punya tanggung jawab dong. Orang punya HP itu salah satu cara untuk komunikasi sama klien. Pikir dong. Boleh juga kata-katanya. Gue gak nyangka dia bisa mikir sejauh itu. Kalau Karina mana bisa mikir kayak gitu. Cewek kayak gini nih yang cocok dijadiin pacar. Apa lihat-lihat? Suka? Tahu suka. Gak usah baper deh lo. Lu geran banget. Siapa juga yang ngeliatin lo? Ya udah sih. Tapi kalau emang kamu gak suka sama aku, kenapa kamu marah? Biasanya kalau orang marah biasanya suka bener deh. Ya gak sih? Siapa yang marah? Orang gue biasa aja. Bener. Ini bagaimana ini? Sudah tidak punya burung, sekarang Neng Nadia hilang, nggak tahu di mana tengahnya. Aduh, bagaimana ini? Atitituit, Idi, Mamang Idi punya ide. Jangkrik. Bagaimana kalau Mamang Idi jadi detektif? Lo ngapain sih mondar-mandir ke setrikaan? Jelas banget. Ya, bagus dong mondar-mandir. Daripada aku pingsan, kamu mau nolongin aku? Enggak kan? Udah biarin aja. Yang penting aku nggak ganggu siapa-siapa kan? Ganggu sih enggak. Bikin pusing iya. Aku penasaran deh. Kamu kenapa selalu komentarin setiap hal yang aku lakuin? Ngaca dong sebelum ngomong. Lo juga sering ngomentarin hidup gue, kekayaan orang tua gue. Dan sekarang lo ngapain ada di sini? Kalau bukan ikut campur soal hidup gue. Pokoknya ini semua gara-gara kamu. Ini semua berawal dari kamu. Bisa nyalahin orang doang. Padahal dia sendiri yang buat ulah. Udah, aku males tau nggak berantem sekarang. Ya udah. Siapa juga yang mau berantem sama lo?